Duh, record nih. Oke teman-teman, salam kenal. Saya Leon. Leon sebagai digital marketer ya, alhamdulillah. Dan sesuai, waduh, waduh, suara saya kecil ya? Bener nih, kecil nggak nih? Waduh, jelas ini ternyata. Oke, lanjut. Saya ulangin ya. Salam kenal teman-teman. Saya Leon sebagai digital marketer. Saya akan sharing journey saya, perjalanan saya dari nol, dari hari pertama, dari persiapan mengiklankan produk digital yang nantinya mudah-mudahan dari penjualan produk digital tersebut akan kita tabung buat umroh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman bisa ikutan belajar gimana cara menjual produk digital, khususnya cara mengiklankannya gitu ya. Jadi teman-teman nantinya bisa praktekin di produknya masing-masing gitu. Kurang lebih intinya di hari pertama ini adalah kita akan setting iklan. Dan buat teman-teman yang awam gitu ya, yang nggak ngerti sama sekali, yang masih nol banget karena ada kesibukan lain, jadi nggak sempat belajar apa itu produk digital, apa itu Meta Ads, nggak masalah. Diikutin dulu aja. Kita akan benar-benar mulai dari nol, tapi saya nggak akan ngajarin teknis. Saya nggak akan ngajarin teknis terlalu rinci, eh, gimana cara bikin akun dan lain sebagainya itu nggak. Saya langsung akan buka dashboard dan saya akan langsung setting iklannya dari nol. Gitu, teman-teman. Nah, disclaimer dulu nih. Eh, disclaimer bahwa ini yang saya share adalah pengalaman dan juga versi saya sendiri ya, baik itu caranya, strateginya itu bukan versinya orang lain, tapi murni versi saya sendiri. Jadi tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan pihak manapun dan tujuannya adalah untuk sharing teman-teman. Oke, berikutnya adalah disclaimer. Kenapa teman-teman mau belajar sama saya nih? Kan kita baru kenalan, baru eh, mungkin juga baru dengar nama saya sekarang, karena saya juga bukan siapa-siapa. Pertanyaannya adalah, kenapa nih kok kalian mau belajar nih, ya kan? Nah, sedikit saya share, ini dashboard saya di bulan Februari, nggak ada hasilnya ya. Di bulan Desember aja deh, Desember jangan semua ya. Desembernya dari pertengahan minggu aja deh, sampai tahun baru nih. Kita cek. Di Desember 2025, saya alhamdulillah teman-teman ini dashboard real ya. Saya berhasil mendapatkan duit ya 271 juta dengan modal iklan 66 juta. Alhamdulillah keuntungannya 300% dan total keuntungan kotor ya, gross profitnya ini 204 juta teman-teman. Di tanggal 14 sampai 31 Desember. Nah, kira-kira nih, kira-kira dari yang akan kita mulai hari ini, malam hari ini, eh, berapa nominalnya segala macam saya belum tahu karena ini produknya juga belum saya running. Yang mau saya iklankan, yang mau saya jalanin di program bareng teman-teman ini tuh produknya belum saya iklanin ya. Jadi saya nggak tahu, eh, saya nggak tahu bakal secuan apa. Jujur aja teman-teman dan saya nggak tahu apakah produk ini akan laku keras, saya nggak tahu. Karena yang akan saya iklankan sekali lagi, produk ini belum pernah dijual gitu ya, belum pernah diiklanin gitulah. Jadi mudah-mudahan sih hasilnya juga mantap gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di sini bisa berangkat umroh, entah mungkin dari produk digital ini
nabung atau apapun sumbernya yang penting halal teman-teman bisa terwujud nih berangkat umroh teman-teman. Amin insya Allah ya. Oke, kita mulai aja teman-teman. Saya tulis kali ya biar enak gitu ya, nggak ngomong doang gitu ya. Kita tulis. Bismillah, hari pertama. Oke, persiapan iklan dan testing gitu ya. Nah, ketika ngomongin testing, testing iklan nih, berarti pertanyaannya adalah budgetnya berapa, kemudian kontennya berapa, aduh, berapa kan, konten berapa, terus eh bitnya ya, bit campaign, campaign bit, bit campaign, campaign bit, pakai apa, gitu ya. Fontnya kurang gede, mohon izin nih, fontnya kurang gede nih. Uh, Gimana? Udah mantap, Mas Andi Kurniawan. Terus kita lanjut ya. Ngomongin hari pertama itu budget konten tipe jangan campaign beat lah terlalu ribet. Jenis beat gitu aja kali ya. Jenis beat terus eh, udah kali ya. Udah. Ini jangan di sini, ini di bawahnya. Oke. Nah, saya akan coba jelasin dari basic asumsinya untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin awam sama sekali nggak pernah dengar apa itu Meta Ads gitu ya. Persiapan iklan di Meta Ads. Nanti ini bisa kalian akses teman-teman. Rekap jualan Prodik Februari ya. Februari 2026. Uh, Nanti saya share teman-teman, tenang. Oke, yang namanya testing, yang namanya hari pertama ketika beriklan di Meta Ads, maka yang dibicarakan di antaranya adalah budget iklan. Saya pribadi ini saya meraba-raba ya. Kayaknya sih untuk produk yang saya jual ini bagusnya dia kan kontennya video ya. Bagusnya video nih. Ya image, gambar, poster masih masuk sih. Nanti akan saya mix aja. Tapi utamanya video. Nah, berhubung berhubung dominan video di Meta itu ketika kontennya video itu butuh budget yang lebih besar gitu ya atau yang agak cukupan lah dibandingkan konten iklannya itu image. Kenapa? Karena ya by data dan secara behavior para user Meta, Instagram dan Facebook itu ya video lebih ditonton kan. Nah, karena lebih ditonton ya artinya reach-nya penyebaran iklan itu akan lebih masif. Nah, kalau penyebaran iklannya lebih masif, ya otomatis budget yang dibutuhkan untuk iklan akan lebih banyak. Jadi kesimpulannya kontennya akan mix video dan gambar, namun lebih dominan video. Karena lebih dominan video, budgetnya lebih besar. Normalnya ya, normal ini kasih notes aja kali ya, biar kecatat gitu ya. Notes umumnya budget iklan itu 100.000 sampai 300.000. Tergantung harga produk. Ya, harga produk, eh, harga produk dan 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 apa ya lupa. Oh, konten dan konten. Semakin eh, murah harga produknya,
budget yang dibutuhkan untuk testing lebih sedikit. Oke, ini kurang lengkap nih. Umumnya budget iklan untuk testing itu itu lagi. Nah, begitu juga untuk eh, konten. Jika konten yang digunakan untuk testing lebih banyak, maka budget yang dibutuhkan juga lebih banyak. Apalagi, ini dalam kurung aja ini, apalagi jika menggunakan format konten video. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, karena ini kan tadi saya bilang video ya, dominannya, kita pakai budget kayaknya jangan 300.000. 300.000 kurang teman-teman, terlalu sedikit ya. Kita budgetnya 500.000 kali ya. 500.000. Terus berapa konten ya? Kontennya sebentar. Saya kayaknya ada sih 5 sampai 6. 550 lah. 550 lah. Kontennya 6. Video semua aja lah. 6 video. Sip. Nah, sebentar. Ini memang agak ini ya, agak beda ya. Agak beda ya. Saya memutuskan untuk menggunakan budget 550.000 sebagai ketika testing, namun tidak saya habiskan full seharian. Akan saya evaluasi di pertengahan hari. Nah, ini teman-teman yang gongnya nih. Jadi budget 550.000 ini kan jalan nih. Oke, oke, oke. Ntar dulu. Ntar bingung lagi nih. Waktu ya. On jam 3.30 ya. Ada. Off. Ya, bisa lagi. Off jam off jam 8 malam. Bebas. Nah, jadi gini. Saya memutuskan untuk menggunakan budget 550.000 ketika testing, namun saya habiskan full seharian. Namun tidak saya habiskan full seharian ini tidaknya di bold ya. Akan saya evaluasi di pertengahan hari sekitar jam 10.30 sampai 12 siang. Oke, tetap gitu teman-teman. Jadi ini ada ilmu penting juga teman-teman. Kalau budgetnya itu kecil, ya budgetnya itu kecil 100.000, 50.000, 75.000, dinyalainnya dari pagi ya sampai malam itu ya mungkin ketika nanti jam 12 siang itu budgetnya baru ke spend dikit banget teman-teman. Nah, kalau budgetnya ke spendnya dikit, data yang ada di dashboard nih, data yang di dashboard nih kurang teman-teman. Kita nggak bisa memutuskan ya, kita nggak bisa memutuskan kalau datanya terlalu sedikit atau ya mungkin reach-nya terlalu kecil dan lain sebagainya, jadi nggak valid gitu sampelnya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tanda kutip agak sedikit berani budgetnya gedein aja, tapi bukan berarti akan saya full seharian habisin tuh nggak. Akan saya cek nanti di pertengahan hari, kalau hasil sampai di pertengahan hari bagus, ada tanda-tanda winning nih, produknya laku keras, ya saya terusin. Tapi kalau ternyata boncos, rungkat, ya akan saya evaluasi gitu teman-teman. Oke, sampai
di sini ada pertanyaan atau enggak? Oke, satu lagi teman-teman. Jenis beatnya saya pakai highest volume aja teman-teman. Highest volume atau value ya. Nah, jenis beat ini kan ada tiga nih. Ada highest volume atau value, disingkat HVV. Ada juga apa namanya manual beat dan ada juga namanya cost per result goal. Nah, saya pakai yang ini, highest volume atau value, disingkat HVV. Kenapa? Karena dia ya beatnya diatur otomatis sama si Meta. Jadi nantilah masih testing, nggak usah mikirin beat dulu, pakai yang paling simple aja dulu. Oke, kasih keterangan nih, paling simple buat winning. Pertanyaannya cakep banget ini. KPI winningnya apa aja Kak? Mantep, mantep, mantep. Hari pertama udah dikasih pertanyaan keras ini. Oke, kita buka tanya jawab 5 menit ya. Di chat aja dulu teman-teman. 550.000 itu per hari, iya, per hari. Per hari dong, per day ya, per hari. Eh dengan catatan tadi, tidak dihabiskan full seharian, akan dicek nanti di pertengahan hari. Pertengahan, ya Allah, pertengahan. Terus KPI winningnya apa Kak? Keras ini mah. Ini jawab nggak ya KPI winningnya ya? KPI winningnya boleh gue gas. KPI winning, KPI testing, apa Kak? Nih, satu CTR, CTR link dan unique CTR link. Wih, itu apa tuh, Mas? Nih. Cek, cek ya, cek nih. Nah, nih. CTR nih ya. CTR saya 1% dan ini KPI versi saya. Izin ya, disclaimer ya. KPI versi saya 1%. Unique CTR-nya itu sebenarnya sama 1% versi saya, ya kan? Berarti minimal 1% ya. X eh, lebih besar gini aja kali ya. Atau minimal 1% gini aja ya. Wih, gimana Mas Alfir Manila? Mantap ya. Terus KPI lainnya apa? KPI lainnya adalah LPATC. LPATC apa ini LPATC? Terus ATC IC. Wih, ada lagi nih ICPC. Masya Allah. Ada Mas Putra. Izin Mas Putra. Mas Budi Mas Kuri. Siap. Semangat buat yang baru belajar. Diikutin dulu aja Kak. Bingung nggak apa-apa. Yang bingung dicatat. Abu Mufid saya belum pernah ngiklan. Kalau mau nyoba budget minim berapa? Budget minim 100.000. Untuk yang baru ngiklan, budget yang cocok berapa Mas Wahyu? 100.000. Habis evaluasi jam 12 siang itu matiin atau biarin Mas kalau jelek? Matiin. Matiin, benerin dulu yang salah, baru di eh, gas lagi besoknya. Gitu Mas Putra. LPATC. LPATC-nya KPI-nya berapa? LPATC KPI-nya 15%. ATCIC 25 sampai 30. ICPC ini 60% sih. Minimal sih. Ya, minimal ya. Wih. Oke, kita cek dulu nih. LPATC itu apa? LPATC itu ya eh dari orang yang mengunjungi landing page ke halaman add to cart.
Nah, ini ATCIC berarti orang yang dari add to cart ke check out. Ngisi formulirnya, terus check out meskipun belum bayar. IC itu singkatan initiate check out ya. Nah, ICPC orang yang dari check out, initiate bayar gitu. Kita cek LPATC-nya berapa nih? LPATC, LPATC. Nih. LPATC saya 38%, ATC-IC-nya 46%, dan ICPC-nya 76%, teman-teman. Jadi lolos ya, lolos KPI semua, Alhamdulillah. Ya kalau hasilnya kayak tadi, berhubung itu kan iklan lama tuh, iklan Desember, ya diterusin, dikelola terus teman-teman, gitu. Oke, kita lanjut praktek ya ini ya. Muhammad Taufik baru bikin IG belum ada konten dan pengikut layak tidak untuk buat iklan layak. Karena kuncinya ada di, sorry, kuncinya bukan di apa, bikin IG-nya itu bukan. Meskipun belum ada konten dan mengikutnya nggak masalah. Kan kita ngiklan biar ada reach-nya kan, gitu. Oke, Mas Dias Tegar. Kalau di fase testing tunggu 3 hari baru dievaluasi atau kalau dashboard jelek matiin aja ganti kontennya Kak. Wah, keras ini. Kalau di fase testing tunggu 3 hari. Nah, notes lagi nih. Banyak catatannya ini. Kalau versi saya, nih ingat ya disclaimer ya, versi saya ini, versi saya. Waduh, bentar nih ada bos chat nih. Bentar teman-teman, izin teman-teman. Ini bahaya ini. Oke teman-teman, mohon izin teman-teman. Pak Bos ini soalnya. Lanjut, kalau versi saya, testing itu nggak harus 3 hari. Nggak, saya hampir-hampir nggak pernah ngelakuin testing sampai 3 hari, 2 hari itu nggak pernah. Jujuran nih, jujur nih. Saya seringnya kayak gini, jalin iklan, terus lihat nih di siang bolong nih, saya lihat hasil datanya gimana, hasil datanya cantik apa enggak.
hasil datanya cantik atau enggak. Kalau cantik ya saya lanjutin, kalau enggak saya evaluasi. Nah, biar kita nggak buta mana yang harus dievaluasi, step paling basic teman-teman coba lihat ini. Kalau misalkan CTR-nya di bawah 1%, berarti ada masalah di konten. Kalau misalkan LPATC-nya di bawah 15%, berarti ada masalah nih sama landing page-nya teman-teman. Dengan apa yang teman-teman tulis di sana, itu ada masalah. Entah mungkin problemnya kurang, entah mungkin penawarannya kurang, entah mungkin value-nya kurang, entah mungkin harganya terlalu mahal, atau bisa jadi websitenya mungkin down, speednya terlalu lambat, terlalu banyak variabel teman-teman. Nah itu jam terbang dan ada sedikit ya hal teknis lain lah yang nggak saya bahas di sini nanti ya. Nanti itu terlalu terlalu dini kalau dibahas dari pertama. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya Mas Dias Tegar, fase testing tidak harus nunggu 3 hari. Saya bahkan cuma setengah hari teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya, lanjut kita ke teknis ya. Untuk persiapan cuma kayak gini aja sih. Gak ada nggak ada yang lain-lain lagi. Kita langsung bikin aja campaign-nya ya teman-teman. File Word-nya nanti Google Docs-nya saya share teman-teman. Santai aja teman-teman. Oke, kita coba bikin ya. Bikin campaign nih, bismillah. Nah, ketika bikin campaign nih di create tadi, kan ada banyak nih, ada 6 ya. Pilih yang sales. Oke, terus kita continue. Terus eh bentar teman-teman. Ah, ini kasih nama jualan produk buat nabung umroh. Saya biasanya kasih nomor gini. Kenapa? Karena kemungkinan nih kalau winning nanti akan ada banyak campaign. Nah, ya dinomorin aja biar enak gitu kan. Ini buying type-nya biarin, campaign objektifnya pastiin sales. Udah sih, campaign budget ya milihnya ya, jangan ad set budget. Nggak apa-apa sih milih ad set budget sih, cuma kan saya mau CBO kan, mau campaign budget kan. Saya nggak tertarik bikin banyak ad set kan. Ya udah saya pakai campaign budget aja teman-teman. Terus tadi budgetnya 550.000. Gini ya. Nah, disclaimer nih ya. Teman-teman baca nih kalimat di sini. You will spend an average of 550.000 nih per day. Your maximum daily spend is bla bla bla, sekitar 1 juta. Dan maximum weekly spend 3.850. Jadi gini teman-teman, di Meta, si Meta itu menghitung budget kita itu weekly teman-teman. Jadi kalau kita rubah nih misal jadi 300.000 ya, dia akan ngikut nih. Sap. Berarti 300.000 kali 7 berapa? 2.100.000 kan? 7 kali 3 kan 21. Nah, kalau kita klik ini, about daily budget nih, nanti dikasih keterangan di sini. Tunggu ya teman-teman. Nih, nih, kita akan secara bertahap ya mendorong ya greater daily budget flexibility to some Meta Ads Manager accounts. Ini artinya kalau di hari di mana berdasarkan algoritma, berdasarkan tingkat keaktifan user, itu Meta menilai peluangnya tinggi untuk terjadi penjualan, terjadi pembelian, spending iklan kita akan digas sama Meta sampai 75% per hari itu. Ditelan dulu teman-teman, dicerna dulu teman-teman. Kita ulangin ya. Jadi Meta ini udah punya sistem, dia udah punya database, dia udah bisa membaca behavior audiensnya. Kalau ada hari di mana Meta ini menilai
hari itu kemungkinan besar berdasarkan behavior audience akan banyak terjadi penjualan. Entah apapun faktor pendukungnya, kita nggak tahu, ya kan? Nah, ketika itu memang em, algoritmanya memberikan sinyal demikian, ya budget kita akan digas 75% tuh, gitu. Tinggal dikali aja, 300.000, 75%-nya berapa, gitu kan. Dan itu di daily budgetnya, di hari itu aja. Artinya akan ada sebaliknya, hari di mana budget kita mungkin nggak akan terspend semua nih 300.000. Kenapa? Karena Meta menilai, bro, hari ini agak kurang nih. Nggak ada yang memungkinkan untuk bisa ditawarin produk kita dan terjadi penjualan. Jadi budgetnya kita rem ya, gitu. Nah, di sini ada keterangan lagi nih teman-teman. Kalau kita set pakai daily budget, ya kan, kita itu men-setting average daily spend. Jadi kalau ngomongin 300.000, di benak kita adalah rata-rata spend iklan saya per hari adalah 300.000. Artinya apa? Artinya ada hari di mana spendnya lebih dari 300.000, ada hari di mana spendnya akan sangat kurang dari 300.000. Tapi pokoknya kalau kita tarik 7 hari, kita tarik sepekan, rata-ratanya 300.000. Jadi di sini tuh kata Meta sendiri itu average ya teman-teman ya, average. Jadi mohon untuk dimaklumi, dicerna bahwa ketika kita masukin angka di sini dan ternyata nanti pas praktek kok kaget nih, budgetnya meledak nih sampai 400.000, 500.000, padahal kan cuma pasang 300.000. Kenapa nih? Apa ada yang salah nih? Enggak, karena memang dia average gitu teman-teman. Terus nih ini juga penting nggak penting, tapi buat saya sih ini lumayan ya, dan saya praktekin sampai hari ini, ya kan? Eh, your charts will average out over a calendar week. Jadi hitungan kalendernya si Meta itu Sunday sampai Sabtu, teman-teman. Kesimpulan akhirnya artinya setiap pekan itu malam minggu ya, Saturday at midnight, kita nggak akan, total budget yang dihabis ini nggak akan lebih dari 7 kali angka yang kita masukin di sini. Gitu. Jadi nggak akan mungkin Meta ngabisin totalnya dalam sepekan tuh 2.500.000, itu nggak mungkin. 2.080.000 masih mungkin. 2.090.000 masih mungkin. Tapi 2.200.000, 300 itu hampir nggak mungkin teman-teman. Karena ketika nanti budgetnya udah mau hampir 2.100.000 nih, itu pasti spendnya berkurang. Satu-satunya cara ya kita harus naikin budget. Cuma kan itu nanti beda lagi persoalannya. Gitu teman-teman. Uh, Bahas satu doang ini lama banget teman-teman. Masya Allah. Gimana? Ada pertanyaan terkait bagian campaign ini? Oke, kayaknya nggak ada yang udah paham semua ini. Kita lanjut teman-teman. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini di exit dulu. Oke teman-teman. Di sini udah nggak ada lagi ya. Settingannya kayak gini doang. Kita next. Ini juga kasih nama. Saya biasanya sih namanya ASC ya. ASC Plus. Ups. Saya kasih nama ASC Plus. Ya udah, karena ini apa namanya? Simbol aja, simbol. Kok simbol sih? Kode maksudnya. Kode kalau saya pakai ASC ya teman-teman. Terus ini conversion locationnya pastiin website ya. Kan ada banyak nih. Pilih yang website karena kita pakai landing page. Terus ini ada dua nih. Biasanya ada juga yang otomatis kepilih yang value. Ada juga yang otomatis kepilih yang number. Nah, saya pilih yang number. Bedanya apa? Kalau maximize number, ya kita pengen quantity. Tapi kalau maximize value, ya kita pengen eh, Meta cariin
audiens yang bakal beli harga tertinggi dari produk yang kita jual. Jadi misalkan produk digital kita itu ada beberapa pilihan, paket A, paket B, paket C. Nah, kalau kita pilih yang value ya, Meta akan nyariin orang yang berpeluang besar untuk transaksi di harga paket tertinggi gitu. Value-nya, value harga kita gitu teman-teman. Nah, berhubung nih saya nggak ke sana arahnya ya udah saya milihnya yang number of conversion teman-teman. Klik ya. Terus ini dataset tuh pixelnya ya. Nanti ini agak teknis sih tapi insya Allah di YouTube banyak ya. Intinya pilihlah dataset sesuai dengan yang udah kalian setting di landing page gitu ya. Habis itu ini pilih yang purchase ya purchase dan pastiin teman-teman udah ada logo conversion API. Kenapa? Karena logo conversion API ini membantu sekali untuk tracking real time ya teman-teman. Membantu untuk tracking real time. Itu teman-teman. Oke. Terus ini dikosongin, kosongin. eh Standar juga ini nggak ada. Hmm, aman sih ini sih nggak ada. Nah, disclaimer teman-teman, saya lupa ngomong. Jadi ini diklik nih di location. Kok saya defaultnya Singapura ya? Karena ini akun iklan yang saya pakai, saya menggunakan akun iklan whitelist. Tulislah. Saya menggunakan ad account whitelist dari Expert sehingga lokasi bawaannya adalah Singapura. Nah, harus dirubah ke Indonesia. Oke, teman-teman, kita rubah dulu nih. Indonesia, Singapura kita hapus. Terus biasanya nanti konsekuensinya ke sini nih. Usia minimumnya jangan 18, nggak bisa. Harus ke 21. Ah, gini teman-teman. Habis itu ini ada pilihan suggest an audience ya. Sebentar, ini produk saya kayaknya nggak sampai 65 sih. Jadi saya, ini disclaimer ya, ini sifatnya suggestion ya, ada keterangan nih dari Meta nih, suggestion. Artinya apa? Artinya kalaupun kita masukin sesuatu di sini ya, 25 gitu ya, terus ini misalkan 45 gitu kali ya, 50 kali ya, 50 misal. Tergantung produknya teman-teman, itu audiensnya buat siapa nih? Audiensnya buat siapa? Apakah memang produknya untuk rentang usia sekian? Nah, itu silahkan teman-teman pertimbangkan masing-masing. Kalau buat saya ini kayaknya masih masuk 25 sampai 50 berdasarkan analisa saya ya di produk yang akan saya jual ini ya, teman-teman. Gitu. Terus disclaimer ini suggestion artinya apa? Artinya Meta tetap akan mengiklankan, menayangkan iklan kita ke orang-orang yang usianya di bawah 25 dan juga di atas 50. Kalau Meta melihat ada potensi di selain usia ini, di luar usia ini, ya mereka potensi untuk beli gitu. Gender, saya biarin gender. Terus udah kita ke placement ya. Placementnya di klik. Nah, ini kalau saya ya, versi saya matiin messengernya, terus threads-nya nyalain sih nggak apa-apa sih. Nah, tapi di bagian placement control ini, nah, matiin satu nih, ini matiin nih, search result-nya matiin, in-stream ads matiin. Tulis dulu, tulis. Placement di bagian placement control,
Matikan in stream ads. Matikan apa lagi tadi? Search result ya. Tuh. Terus matiin lagi Facebook Stories biarin, Instagram biarin, biarin Facebook. Ini nggak usah Facebook Stories nggak usah. eh nah, Facebook Reels. Ya udah gini aja. Sama Facebook Stories. Sama biasanya sih ada lagi sih matiin Messenger sih. Biasanya ya kita udah dimatiin sih Messengernya. Oke, Messenger ya. Messenger itu. Oke teman-teman, gini ya, clear ya. Facebook Stories nggak usah, Facebook Reels aja. Kenapa? Karena ya Facebook Stories jarang yang nonton, lebih banyak nonton Facebook Reels. Ini biarin. Nah, konten, bahaya ini kontennya ini. Eh, kontennya mah jangan gua kasih tahu, gua kasih tahu mah kagak seru. Disclaimer dulu dong. Konten dan produk tidak saya beritahu gitu teman-teman. Jadi fokus ke strateginya, fokus ke edukasinya, konten sama produk itu biar urusan saya teman-teman. Tapi saya akan ajarin juga cara bikin kontennya. Cuma konten yang saya pakai, yang saya iklanin ya nggak saya share dong. Produk yang saya iklanin nggak saya share dong, gitu ya teman-teman ya. Ini berarti kan saya tadi mau bikin beberapa konten sih saya sih. 6. Oke, 6. Berarti ini bikin nih 001. Terus di copy aja. Sampai 6 kali. Sampai 6. Nah, ada 6 kan. Dah, tinggal di nomerin. Biar nanti enak. Udah, gini doang teman-teman. Setting iklannya. Duh, kok lebih ya? Satu, dua, tiga, oh, empat. Empat. Nah, udah teman-teman. Kita review ulang. Kita review ulang. Budget 550.000, campaign bid strategi, highest volume or value ya, bener ya ini ya. Udah, terus kita ke adset, adsetnya tadi sama, usia minimum, terus saya ngasih suggestion di sini, placementnya Facebook, Instagram, Thread, terus yang saya centangin apa aja udah saya kasih tahu, yang nggak saya centangin juga udah saya kasih tahu. Pakainya S volume, udah sih, itu doang. Gitu tok, teman-teman. Nanti saya upload nih kontennya di sini. Terus nanti saya iklanin dan besok saya share hasilnya. Insya Allah ya kalau lancar. Nanti nggak usah khawatir teman-teman apakah saya beneran pakai yang sudah saya bikin atau enggak. Teman-teman nggak usah khawatir. Nanti ada kok riwayatnya di sini. Date created. Nanti akan muncul tanggal di sini. Ini kan 4 Februari ya. Nah, nanti di sini akan muncul 4 Februari. Kalau saya bohong nih, kan nanti di sini ketahuan. Oh, ternyata saya bikin lagi nih. Ngakalin gitu ya. Teman-teman cek aja jamnya nih. Jamnya kan 21.18 atau mungkin nanti saya selesai ya sekitar jam 10-an, setengah 11 mungkin ya. Ya jam segituan lah. Gitu teman-teman. Selesai teman-teman untuk fase persiapan hari pertama. Eh, Runningnya ya jam setengah 4 pagi. Maksud saya selesai nyiapin konten nih kan tadi saya belum upload kontennya kan. Gitu. Runningnya tetap besok setengah 4 pagi insya Allah.
Gitu teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 5 menit kali ya. Saya jawabin dulu. Kak Alfir Manilah. Whitelist aman main herbal atau produk solusi nggak Kak? Misal mau bikin produk digital diet gitu aman. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Kak. Tapi so far sih saya ngiklanin yang nggak diet ya, bukan produk diet. Ya produk yang normal-normal aja, yang aman-aman aja ya nggak ada masalah. Tapi kalau spesifik ke produk diet digital, saya nggak tahu. Mas Solo ini materinya super legit banget. Thanks Bang Leo. Makasih Mas GS. Mas GS ini saya nggak tahu nih namanya siapa ini. Makasih, makasih Mas. Semoga bermanfaat. Mas Wahyu, menurut Mas dari banyaknya yang iklan di Meta Ads untuk produk digital, masihkah works kita untuk iklan produk? Masih. Eh, iya memang banyak sih yang iklanin produk. Cuma, mana ya jelasinnya ya? Ya masih banyak hal yang bisa ditweak, masih banyak hal yang bisa diangkat gitu teman-teman. Dan banyaknya yang iklan itu belum tentu mereka cuan, belum tentu. Mas di Ads Manager saya conversion locationnya yang bisa website sama telepon, nggak bisa website aja. Kok bisa ya? Berarti ada something tuh di website and location. Eh, website and telepon. Saya nggak ada website and... Oh ini maksudnya. Oh, nggak tahu mas saya mas. Saya nggak tahu mas solusinya. Gitu. Maaf ya mas ya. Maaf ya kak. Arina maaf. Cara bayar. Maksudnya gimana nih kak Andi? Cara bayar. Budi Maksuri itu produk sendiri atau affiliate? Rahasia dong Kak Budi. Izin nih Kak Budi nih. Kalau produk, tanya-tanya produk saya nggak bisa jawab nih. Bisa jadi produk sendiri, bisa jadi affiliate, bisa jadi ebook, bisa jadi kelas, bisa jadi apa namanya template, bisa jadi checklist. Rahasia dong. Akun whitelist kena berapa Mas dulu belinya? 550.000. 550.000 flat ketika top up nggak ada persenan gitu. Jadi cuma bayar pokoknya aja 550.000. Mas setting jenis bid itu di bagian apa ya? Apa otomatis ketika milih AC Plus setting jenis bid di bagian campaign ini, Mas Ari Nur Rahmat. Nih, nih. Kan ada tiga nih, highest volume, cost per result goal atau CPRG, ROAS goal atau bid cap. Udah pilih ini aja. Karena testing, kan saya bilang tadi, highest volume paling simpel buat winning. Kok paling simpel buat winning, paling simpel buat testing. Gini teman-teman. Itu Mas. Mas ada rekomendasi akun whitelist yang ada di Indonesia? Ada rekomendasinya ini. Ini Jos dari segi support. Kalau dari harga saya nggak tahu. Saya nggak bisa bandingin. Cuma ya harusnya sih nggak beda banyak ya. Kak, kalau produk digital bisa diperjuangin sampai winning nggak? Bisa. Kan bisa dibaca datanya. Ini nih. Data salah satu data yang saya gunain ya. Ada banyak sebenarnya. Cuma ini ada lumayan lah buat memula sampai ngebul lumayan lah. Bisa. Dan ada juga indikator apakah sudah tidak layak diperjuangkan, ada juga datanya. Mungkin OOT karena belum daftar, mesti ada visa ya karena adanya GPN. Oh, iya. Gini nih, Mas Reynaldo. Kalau kita pakai whitelist expert, kita nggak perlu nyediain visa. Kita cukup top up ke expertnya. Nanti expert yang masukin ke budget iklan kita di ad account ini, di akun iklan ini gitu.
Jadi manfaatnya Expert adalah penyedia akun iklan. Kita hanya top up saldo via bank transfer gitu. Teknis bayar iklan di Meta. Waduh, teknis bayar iklan di Meta ini sih nih, billing and payments. Berhubung ini saya pakai whitelist ya, saya pakainya top up Kak. Jadi isi dulu baru nanti saldonya dikurangin dari top up saya gitu. Tutor buat setting kolom LP ATC dan lainnya dong Mas. Waduh, banyak maunya juga ini ya. Boleh, boleh. Kita kasih mah tutor setting kolom. Sebentar, ini nih ya. Customize kolom gitu ya. Karena saya udah bikin, kita cek ini aja. Sub tuh. No. Screenshot nih, screenshot. Saya kirim. Ya tinggal diurutin aja sih Kak, nanti sih. Paling ada beberapa yang custom ya. Yang custom nanti saya bongkar nih abis ini nih. Custom. Nih, custom. Custom. Nih. LPATC ya. LPATC. Dari atas aja lah. Dari atas. Ini campaign ya. Date created. Kapan dibikin nih campaignnya. Terus kalau ada yang kita edit tuh nanti muncul tanggalnya. Oh, campaignnya dibuat tanggal 4 Februari. Tapi mungkin tanggal 6 Februari kita ada yang mengedit sesuatu. Nah ini nanti kecatat di sini. Tanggalnya doang. Terus ada last significant edit. Nah, ini juga penting. Jadi di Meta itu ada dua kategori edit ya. Edit yang dia nggak signifikan dan edit yang dia signifikan. Nah, kalau edit yang nggak signifikan, dia nanti kecatat tanggalnya di sini. Tapi belum tentu kecatat di sini. Bahkan nggak kecatat. Tapi kalau dia signifikan, dia akan kecatat dua-duanya. Gitu. Contoh yang signifikan apa? Signifikan edit itu budget, jenis bid, eh udah sih, itu doang. Konten tuh nggak termasuk, ya. Konten tuh nggak termasuk signifikan. Jadi ganti konten sampai capek, sampai apa burn out tuh nggak masalah. Dia nggak akan merubah, nggak akan merubah signifikan performa iklan gitu, atau algoritma iklan gitu, teman-teman. Bid strategi tadi ya, highest volume, bid cap, cost per shot goal itu ke sini. Delivery nanti keterangannya aktif atau pending atau processing atau learning itu di sini. Budget, attribution setting, reach, impression, CPM, frequency, CTR, unique CTR, average purchase conversion value ini ada semua, ini ada. Nah, ini paling profit. Profit itu gini doang, teman-teman. Nih profitnya. Nih. Purchase conversion value ya, total omset ya kan, dikurangin amount spend biaya iklan dibagi biaya iklan gitu. Jadi profit spesifik terhadap biaya iklan gitu ya. Bukan profit bersih sih dari bisnis kita udah dikurangin karyawan apa segala macam, enggak. Tapi ini spesifik profit, omset dikurangin biaya iklan gitu. Itu berapa persen? Tuh gini. Mau screenshot nih, sok. Gross profit, gross profit nih sama, cuma bedanya nggak dibagi lagi sama amount spend gitu. Terus lagi nih, mana ya? Ini ada semua. Paling ini ya, OCLP ya, OCLP, OCLP, OCLP. Ya, OCLP-nya nggak ada. Nah, ini OCLP. Nih, ini rumusnya nih. Website landing page views dibagi outbound click.
OCLP itu outbound click to landing page. Jadi kalau konten kita diklik, nah itu spesifik sebenarnya namanya outbound click. Dia outbound, dia keluar dari platform sosial media itu ke landing page kita gitu. Nah, persentase yang sehat berapa sih orang yang dari klik konten terus berhasil sampai ke website kita itu berapa? Kan kayak gitu. Itu 80% teman-teman. Ya, 80% gitu. Jadi biasanya outbound click itu lebih banyak daripada landing page views. Nah, batas toleransinya itu 80%. Saya tambahin sini ya. KPI OCLP 80%. Ya, 70 masih oke sih. 70 masih oke sih. Takut terlalu berat gitu ya. 70 masih oke lah. Itu. Siap. Lanjut. Ini CR, conversion rate. Saya kasih keterangan LP to purchase, landing page to purchase ya spesifik. Jadi rumusnya berarti purchase dibagi landing page. Ah, nih, screenshot. Jadi misalkan nih yang ngunjungin landing page saya, website saya ada 100 orang. Yang purchase 10, berarti kan 10% nih conversion rate-nya. Gitu. Hmm. Ini nggak custom, nggak custom. Nah, ini nih custom. LPATC. Nih, LPATC, Mas. LPATC add to cart dibagi website landing page views. Jadi, add to cart itu kalau kita di toko oren atau di toko hijau, itu kan masukin ke keranjang ya. Nah, berhubung ini konteksnya bukan belanja di marketplace, jadi ketika orang mengunjungi landing page, baca informasi di situ, terus tertarik mau beli, nanti kan di bawah sendiri ada tombol tuh. Nah, tombolnya itu mengarah ke yang namanya check out page. Ya, tulis lah, tulis, 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 tulis. Testing dengan dua layer. Layer satu, landing page. Layer 2 check out page. LP disingkat. Ini CO page. CO gitu aja kali ya. Gitu. Nah, tadi konteksnya saya itu add to cart-nya saya itu bukan masukin ke keranjang karena nggak ada tombol masukin ke keranjang. Tapi saya buat asumsinya ketika dia berhasil mengeklik tombol dari landing page, diklik nih, iya saya mau daftar, diklik, nah itu nanti akan ke halaman CO page kan, check out page. Nah, sekedar mengunjungi halaman check out page itu sudah terhitung add to cart kalau saya. Nah, di sini berarti sejumlah add to cart dibagi jumlah orang yang mengunjungi halaman landing page. Itulah rasio LPATC. Dan itulah dasar pemikiran kenapa angkanya ini 15%. Ya karena kalau ada 100 orang nih yang ngunjungin landing page, terus nggak ada 15%, nggak ada 15 orang yang mengunjungi check out page kita, dan itu terhitung add to cart, berarti ada yang salah di landing page kita. Ada yang salah di headline, mungkin ada yang salah di sub headline, mungkin ada yang salah di value-nya, di offernya, di harganya, di positioningnya, di macam-macam. Variabelnya luas banget, banyak. Gitu, teman-teman. Logikanya seperti itu ya. Nah, dari orang yang sudah add to cart nih, udah ATC nih, sekedar mengunjungi halaman CO tadi, ada lagi namanya matrix add to cart ATC IC ya. Jadi halaman checkout page itu kan ada formulirnya nih, ada nama, ada email, ada nomor WA. Nah, kalau itu diisi,
terus klik tombol submit, baru terhitung check out. Nah, saya mau tahu berapa yang check out dibagi berapa orang yang sekedar add to cart atau mengunjungi halaman check out tadi. Sekedar ngunjungin tok itu berapa. Nah, itulah dasar pemikiran kalau dari orang yang udah ngunjungin halaman check out, kok nggak ada 25% sampai 30% yang dia beneran ngisi formulir doang nih, nggak bayar. Berarti ada yang salah di sana, teman-teman. Gitu. Dan yang terakhir, ICPC ya, ICPC ini ya, berapa orang yang bayar dari orang yang sudah ngisi formulir dan ngeklik tombol submit. Matriksnya, kalau misalkan nggak ada sampai 60%, berarti ada yang salah teman-teman dari produk kita, dari landing page kita, dari checkout page kita banyak lah variabelnya. Itu masih nanti aja di hari ke sekian kita bahas. Mungkin ya, gitu teman-teman. Lanjut, eh Mas Hilan kena pajak berapa persen whitelist Mas? Saya kurang tahu Mas maksudnya Mas. Kalau whitelist itu dia lapor pribadi sih Mas. Itu harusnya sama ya 11% ya. Cuma kan ini lapor pribadi. Terus kedepannya Zoom meeting ada belajar tentang dropship nggak coach? Nggak ada. Mas terima kasih banyak atas ilmu yang didapatkan. Jika bisa, bisa, boleh, Japri, Japri saya Mas, Japri saya Mas yang mau konsul. Mantap ini. Untuk produk digital, spend testing di angka berapa untuk price di atas 1 juta? Wow. Untuk produk digital, spend testing di angka berapa untuk price di atas 1 juta? 500 ribu, nggak masalah. Gini, 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 gini. Logikanya nggak, logikanya bukan berapa sih. Tapi tentuin dulu aja, tentuin dulu aja mau berapa CPR-nya gitu. Misalkan dari harga 1 juta nih, kita mau CPR-nya 200 ribu per pembelian. Ya udah, berarti minimal banget tuh budgetnya satu pembelian aja 200 ribu ya, berarti kali tiga aja 600 ribu tuh. Nah, cuma jangan dihabisin seharian. Nanti pas di siang bolong nih, di siang hari nih, dievaluasi gitu. Mas tanya lagi, menilai iklan winning dari nggak sampai seharian, dinilai dari mananya Mas? Nilai dari ininya. Dan ada sih variabel lain sih. Cuma ini dulu deh, basicnya deh. Apakah ada rekamannya? Ada. Berarti ini formnya nggak dalam satu LP ya Mas? Nggak ada 2 layer kan saya bilang. Kalau CTR tinggi tapi CPC mahal, lanjut nggak Mas? Oke benar, CTR-nya tinggi, ya itu semua relate. Kalau CTR-mu tinggi, itu satu-satunya, sorry, kalau CTR-mu tinggi, tapi CPM-mu juga tinggi, ya berarti CTR-mu tinggi itu nggak valid, karena CPM-nya tinggi banget. Disclaimer ini nggak selalu, tapi kebanyakan gitu ya. Kalau CTR-nya tinggi, tapi CPM-nya juga mahal, juga tinggi ya, ya pantas lah CTR-nya tinggi kayak gitu kan. Ya otomatis CPL-nya, CPC-nya juga mahal. Kalau buat saya sih nggak lanjut, itu biasanya something wrong ya. Kalau memang industrinya, jenis marketnya, kategori marketnya itu bukan yang aneh banget, harusnya CPM-nya nggak mahal-mahal amat, masih under 50 ribu lah, 50-60 lah. Tapi kalau udah di atas itu something wrong sih, gitu. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Saya akan urusin iklannya, saya mau masukin konten-kontennya ini, biar besok bisa jalan. Insya Allah. Gitu teman-teman. Oke.
Terima kasih banyak sudah join. Ini ada rekamannya, nanti saya share rekamannya, docs-nya juga saya share. Apalagi ya yang saya share? Oh, saya ada ebook sih, saya ada ebook tulisan saya pribadi, nanti akan saya share insya Allah teman-teman. Oke, mantap. Sampai jumpa di live besok teman-teman insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.